Om Swastiastu. Selamat malam, Bapak dosen dan teman-teman. Saya di sini perwakilan dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang studi kelayakan bisnis yang dengan materi itu aspek teknis dan produksi. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Niwayan Risa Oktavianti, nomor absen 5. Yang kedua ada Nikade Ida Paramitasari, nomor absen 17. Yang ketiga dengan saya sendiri, Niketut Istikasari Devi, nomor absen 29. Baik, di sini pokok pembahasan ada dua, yaitu ada aspek-aspek teknis dan produksi, dan kedua ada penentuan lokasi dan layout. Aspek-aspek teknis dan produksi. Definisi aspek teknis, yaitu aspek teknis atau operasi yang juga dikenal sebagai aspek produksi. Penilaian untuk kelayakan terhadap aspek ini sangat penting dilakukan sebelum perusahaan dijalankan. Penentuan kelayakan teknis atau operasi perusahaan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis atau operasi, sehingga apabila tidak dianalisis dengan baik, maka akan berakibat fatal bagi perusahaan dalam perjalanannya di kemudian hari. Aspek teknis, ada aspek teknik produksi itu ada 6, yaitu yang pertama lokasi proyek, yang kedua daerah pemasaran, yang ketiga bahan baku, yang keempat tenaga kerja, yang kelima fasilitas pengangkutan, yang keenam fasilitas tenaga listrik dan air. Tujuan dari aspek teknis yaitu agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang, maupun kantor pusat. Yang kedua, agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi. Yang ketiga, agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Yang keempat, agar perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai bidang usahanya. Yang terakhir, agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai penentuan lokasi dan layout. Yang pertama itu mengenai lokasi. Lokasi merupakan tempat melayani konsumen, dapat pula diartikan sebagai tempat untuk memajangkan barang-barang dagangannya. Konsumen dapat melihat langsung barang yang diproduksi atau jenis dijual, baik jenis, jumlah, maupun harganya. Dengan demikian, konsumen dapat lebih mudah memilih dan bertransaksi atau melakukan pembelanjaan terhadap produk yang ditawarkan secara langsung. Keuntungan dengan adanya lokasi yang tepat yaitu yang pertama pelayanan yang diberikan kepada konsumen dapat lebih memuaskan, yang kedua kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja yang diinginkan baik jumlah maupun kualifikasinya, yang ketiga kemudahan dalam memperoleh bahan baku atau bahan penolong dalam jumlah yang diinginkan secara terus-menerus, yang keempat kemudahan untuk memperluas lokasi usaha karena biasanya sudah diperhitungkan untuk usaha perluasan lokasi sewaktu-waktu. Yang kelima, memiliki nilai atau harga ekonomi yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Yang keenam, meminimalkan terjadinya konflik terutama dengan masyarakat dan pemerintah setempat. Lokasi yang harus dipertimbangkan perusahaan yaitu yang pertama itu ada lokasi untuk kantor pusat. Kantor pusat merupakan lokasi untuk mengendalikan kegiatan operasional cabang-cabang. Semua laporan kegiatan dan pengambilan keputusan dilakukan di kantor ini. Yang kedua itu lokasi untuk pabrik, yaitu lokasi yang digunakan untuk memproses atau memproduksi barang atau jasa. Yang ketiga, lokasi untuk gudang, yaitu tempat penyimpanan barang milik perusahaan, baik untuk barang yang masuk maupun yang keluar. Yang keempat, lokasi untuk kantor cabang, kantor yang bertanggung jawab langsung ke pusat. Pertimbangan dalam menentukan lokasi, yaitu yang pertama jenis usaha yang dijalankan, yang kedua dekat konsumen atau pasar, yang ketiga dekat dengan bahan baku, yang keempat ketersediaan tenaga kerja, yang kelima sarana sarana dan prasarana seperti transportasi, listrik dan air,
Yang keenam, dekat dengan pusat pemerintah. Yang ketujuh, dekat lembaga keuangan. Yang kedelapan, berada di kawasan industri. Yang kesembilan, kemudahan untuk melakukan ekspansi atau perluasan. Yang kesepuluh, kondisi adat istiadat, budaya, dan sikap masyarakat setempat. Yang sebelas, hukum yang berlaku di wilayah setempat, dan pertimbangan lainnya. Mengenai layout akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai layout. Layout merupakan proses penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Perencanaan berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi. Untuk memperoleh layout yang baik, perusahaan perlu menentukan hal-hal berikut. Yang pertama, kapasitas dan tempat yang dibutuhkan, peralatan untuk menangani material atau bahan, lingkungan dan estetika, arus informasi, dan yang terakhir, biaya perpindahan antara tempat kerja yang berbeda. Keuntungan adanya layout, yang pertama memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan, yang kedua pemakaian ruangan yang efisien, yang ketiga mengurangi biaya produksi maupun investasi, yang keempat aliran material menjadi lancar, yang kelima pengangkutan material dan barang jadi yang rendah, yang keenam kebutuhan persediaan yang rendah, dan yang terakhir memberikan kenyamanan, kesehatan, keselamatan kerja yang lebih baik. Jenis layout yang didasarkan pada situasi. Yang pertama, posisi tetap atau fixed position. Yang kedua, orientasi proses atau process oriented. Yang ketiga, tata letak kantor atau office layout. Yang keempat, tata letak pedagang eceran atau pelayanan atau retail and service layout. Yang kelima, tata letak gudang atau warehouse layout. Yang terakhir, tata letak produk atau product layout. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.